Hadirin yang saya hormati, sejak kami dilantik, seharusnya kami sudah pulang. Tetapi karena ada beberapa hal yang harus kami mengikuti, yaitu rehat di Magelang yang diberikan atau yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menyangkut motivasi karya untuk pegangan kita ke depan. Daripada malam hari ini saya dengan Saudara Wakil Bupati Mansur Syadang berdiri di malam hari ini dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Raja Ampat. Kami sampaikan bahwa politik praktis yang kita lakukan kemarin sudah selesai. Ya, kenapa saya bilang politik praktis? Karena kita semua bermain politik, tapi kita tidak tahu politik itu apa. Ya, pada malam hari ini saya menyatakan bahwa sudah selesai. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita sama-sama mengisi negeri kita ini dengan visi kami berdua, yaitu Raja Ampat bangkit, produktif menuju kesejahteraan. Raja Ampat hari ini bangkit produktif, berarti kita harus bangkit, kita rajin, kita harus kerja, dan baru kita bisa makan. Itu tujuan dari visi kami, didukung dengan 7 misi, yaitu menyangkut pendidikan dan kesehatan. Hari ini kita tahu semua bahwa visi cita dari Bapak Presiden menyangkut pendidikan yang tadinya atau mungkin sudah dilaksanakan menyangkut makanan sehat. Kami selaku pimpinan daerah sangat mendukung dan merespon itu, supaya anak-anak kita ini bisa sehat dan mendapat pendidikan yang lebih baik. Program kami juga hari ini, di malam hari ini, saya sampaikan kepada semua masyarakat. Mulai malam hari ini, besok kami juga langsung kerja untuk masyarakat, pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Apabila Bapak Ibu ada di sekolah mendapat tekanan atau ada kumpul-kumpulan, segera lapor Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga kesehatan. Kesehatan juga gratis, khusus untuk masyarakat Raja Ampat. Jadi datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, cukup bawa KTP. Berobat gratis. Apabila ada pembayaran, datang kepada Bupati dan Wakil Bupati. Yang berikut juga, misi kedua, yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Saya mau katakan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih hari ini, besok pagi kami dua akan masuk kantor, dan ini kami dua akan mulai tekan dari situ. Kami mau pemerintahan yang baik untuk melayani masyarakat, pemerintahan yang bersih,
Kami mengerti hak-hak ASN nanti kami laksanakan. Tetapi semua kerja dengan baik, semua kerja dengan bersih. Makanlah hasil yang kita kerja. Jangan makan hasil yang bukan kita kerja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kemarin kami dilantik, saya sudah sampaikan kepada tim hukum tetap kami berjalan, kami tetap juga pakai Dr. Margarito Kamis, Profesor Andi Muhammad Nasrung untuk dampingi kami menyangkut hukum. Jadi pemerintahan yang kami pimpin ini harus benar-benar bersih. Karena ini yang kita ditekan. Kemarin kita ikut pembekalan juga ditekan. Kalau pemerintahan bersih berarti kelihatan ada pembangunan-pembangunan. Kalau pemerintahan baik berarti kelihatan masyarakat dapat pelayanan. Sehingga pada hari ini kami menyampaikan dari birokrasi siap melayani Bapak Ibu masyarakat Raja Ampat. Yang berikut, misi ketiga menyangkut pemberdayaan ekonomi. Hadirin yang kami hormati, kemarin kami ditekan bahwa 2026 60.000 koperasi atau BUMDes harus jadi. 60.000 di Republik Indonesia. Berarti ini kalau tidak jadi kami akan dievaluasi. Itu pesan dari Bapak Presiden. Sehingga saya mau sampaikan sesuai dengan visi kita, Raja Ampat bangkit produktif. Kalau Bapak Ibu tidak mau bangkit, tidak mau semangat, akan tinggal jadi malas. Hari ini kami dinobatkan sebagai Menteri, diantar dengan Prawaron. Saya mau sampaikan, kami memberi memberantas kemalasan yang ada di Raja Ampat. Kami akan usaha UMKM, BUMDes, dan semua mengolah potensi-potensi yang ada di Raja Ampat ini untuk menopang pariwisata kita. Apabila ini berjalan dengan baik, pariwisata kita akan berkembang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa Raja Ampat juga ditekan, kemarin disinggung, kenapa pariwisatanya tidak berkembang atau tidak pernah datang konsultasi, komunikasi bagaimana perkembangan pariwisata di Raja Ampat. Saya hanya diam, tapi saya berjanji setelah malam hari ini saya tiba, syukuran besok masuk dan kembali saya akan ajak saya punya staf semua yang ada di pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kita rosou ke kementerian-kementerian supaya kita bisa jelas banyak program, banyak kegiatan yang bisa kita bawa kemarin untuk bangun Raja Ampat ini. Jadi saya sampaikan kepada kita supaya semua masyarakat, laut kita banyak isi, darat kita banyak tanah yang subur. Mari kita kembangkan, kita punya laut, kita kembangkan darat untuk menopang pariwisata kita ke depan. Diri yang saya hormati, poin yang berikut menyangkut konektivitas infrastruktur. Hari ini kan dia sampaikan bahwa waktu kemudian akan dalam tahun ini juga melaksanakan konektivitas terutama transportasi. Kami akan kerjasama dengan pihak ketiga bagaimana ada kapal yang bisa menghubung Waisai sampai distrik-distrik, sampai di Ayau, Waisai sampai di Misol. Dan jadwal itu harus rutin, tidak boleh berubah, supaya masyarakat bisa tahu mau ke Waisai dari Misol, oh jadwal hari Rabu kita pergi ke Waisai, hari Kamis kita sudah balik ke
misol. Begitu juga. Jadi kami akan usahakan dalam tahun ini harus jalan supaya juga bisa menopang ekonomi kita, menopang juga pariwisata kita. Hadirin yang saya hormati, ada poin dari visi misi kita menyangkut pencegahan lingkungan, sehingga saya sampaikan kepada kami pada malam hari ini, yaitu poin yang ketujuh menyangkut lingkungan, pencegahan semua, sehingga saya mau sampaikan Raja Ampat besok harus bersih. Kita sepakat ya, Raja Ampat bersih dari sampah darat maupun laut. Kita harus jaga harga diri kita. Raja Ampat daerah wisata, turis datang lihat-lihat kita, lalu lihat Raja Ampat ini salah satu kota wisata yang penuh dengan sampah. Saya harap hal ini mulai tahun ini kita hilangkan. Jadi mulai dari kita sadar diri kita, ayo sesuai dengan visi kita, Raja Ampat bangkit. Kita bangkit dari diri kita. Pagi kita sudah bersihkan lingkungan, terutama bangun tidur, dari tempat tidur kita sudah bersihkan tempat tidur kita, lalu keluar di halaman rumah dan seterusnya hampir lingkungan. Nah, itu baru kita namanya kita bersih supaya kita sehat. Hadirin yang saya hormati, itulah program-program kita yang kita harus laksanakan dalam tahun ini ke depan. Semoga Tuhan yang punya hidup ini selalu menyertai kita. Dan Bapak Ibu, kami dua di sini berdiri tidak mau berbicara banyak. Saya kira seperti itu ya. Bapak Ibu semua masyarakat mau tindakannya, tidak mau yang bicara-bicara. Ya, oke, sekarang kita kurangi pembicaraan kita, tetapi pekerjaan, pergerakan itu yang kita utamakan. Hari ini politik sudah selesai. Saya mengajak semua masyarakat, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Jangan lagi dengar isu sana sini yang mau memecah belah kita, yang mau memberikan permusuhan kita antara kekeluargaan kita. Saya kira kita punya orang tua yang sudah pergi mendahului kita. Mereka menciptakan suasana toleransi itu sangat kuat. Kenapa sampai kita ini yang harus mau beda-bedakan? Dulu tidak ada perbedaan itu. Jadi saya harap perbedaan itu tidak ada, kita semua sama. Toleransi kita beragama tetap jalan, adat budaya kita tetap kita jalan. Raja Ampat punya budaya adalah budaya malu. Ingat, Raja Ampat punya budaya adalah budaya malu. Ke depan nanti kami kerjasama dengan tim bagaimana kita kaji budaya malu ini supaya kita terapkan. Kita punya budaya malu, bukan budaya kebanggaan diri atau bicara A tabrak B. Hadirin yang saya hormati, iya toh? Kalau budaya malu berarti bapak mantu tidak boleh minum dengan anak mantu. Bisa, anak mantu malu itu bapak-bapak mantu. Jangan duduk sama-sama sebelah anak mantu berdiri tindis bapak mantu lah. Itu budaya yang salah. Ke depan kita harus terapkan. Kita saling menghargai. Anak mantu harus hargai kita. Akhirnya budaya ini kalau kita terapkan, ini budaya yang sangat baik. Saya lihat akhir-akhir ini kenapa kita tidak terapkan budaya ini. Tapi saya harap ke depan kita harus terapkan. Jangan cuma budaya mau bayar mas kawin ke orang perempuan laki-laki bikin masalah baru kita kumpul-kumpul, itu yang saya lihat cuma jalan, padahal budaya-budaya ini harus kita. Jadi ke depan saya akan kerjasama dengan semua lembaga-lembaga adat supaya kita kaji kembali
budaya-budaya kita untuk menopang pariwisata kita ini. Harapan saya seperti itu. Dan saya mengajak juga untuk saudara-saudara kami kelima paslon yang kami bertanding kemarin, hari ini, karena Tuhan memihak kepada kami sehingga hari ini kami berdiri. Kami mengajak, mari kita bergandeng tangan, kita butuh pemikiran, masukan untuk bersama-sama kita bangun kita punya negeri yang kita sayang. Saya ucapkan terima kasih kepada pasangan Harum, Asam, dan Yoris yang sudah bergabung. Saya mengharapkan juga pasangan yang lain untuk bisa dapat bergabung. Mari kita sama-sama memberikan masukan, kita bangun ini negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, saya punya wakil juga bicara. Nanti dia yang tutup. Jadi sebelum dia tutup, karena tadi Pak Sekda sudah ajar dengan pantun, saya lagi ajar juga dengan pantun sudah. Pantun konsep itu juga. Ya toh? Hubur-hubur kangkung laut menghiasi laut Raja Ampat. Selamat datang di negeri pariwisata Bahari Raja Ampat, Bahari yang kita cintai. Mari kita sukseskan pariwisata di Raja Ampat. Terima kasih, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tiada henti-hentinya kita selalu memberikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenaannya sehingga di malam, mulai dari sore sampai malam hari ini kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun dalam acara penjemputan. Dan malam tadi dilanjutkan dengan batal puasa bersama, dan malam ini syukuran Pak Bupati dan Ayah ini. Ayah ini itu bilang saya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kami mengucapkan terima kasih kepada relawan masyarakat semua yang telah memilih kami dengan hati yang tulus pada saat kondisi yang kurang dinamis pada saat itu. Tapi dari hasil yang Bapak Ibu memilih saya dengan Pak Bupati, akhirnya hari ini saya dengan Pak Bupati bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Sehingga kami harus membayar itu dengan 5 tahun ke depan kami harus bekerja keras. Artinya membangun Raja Ampat ini bukan hanya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, ASN, tapi Bapak Ibu semua stakeholder yang ada ini. Mari kita sama-sama bangun Raja Ampat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, saya menarik kita ke belakang sebentar saja. Pangeran Hirohito ke-11, mungkin pangeran ini dia punya visi misi sama dengan Ormas. Jadi pada saat bom atom jatuh di Hiroshima, Jepang itu hancur lunta-lanta. Kaisar, saya baca dia punya autobiografi, Kaisar ke-11 itu. Dia panggil panglima perang. Panglima, berapa guru kita, dokter kita yang hidup? Panglima perang bilang, Kaisar, kami dengan pasukan yang ada bisa lindungi Kaisar. Kaisar bilang, tidak, saya tanya, guru dengan dokter berapa yang hidup? Kumpul mereka semua. Akhirnya panglima kumpul dokter dengan guru semua. Akhirnya apa? Sekarang Jepang jadi negara yang hebat di Asia Timur. Kami tadi Pak Wakil sudah, Pak Bupati sudah sebut visi misi kami itu pendidikan dan kesehatan juga. Rupanya Pangeran Hirohito ini juga punya visi misi sama dengan Ormas. Tapi yang menjadi masalah sekarang bom 27 jatuh di Waisai. Nama Ucu viral. Ucu dosu. Cara mau panggil Yusuf Salim lagi kita bilang Ucu. Ucu pun nama itu terkenal si antara Nusantara ini. Tapi syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, ada kami punya Profesor 2, Pak Margarito bisa berdiri supaya semua bisa tahu Bapak ini tukang baku melawan di televisi ini. Pak Andi bisa berdiri,
Ya, untuk Bapak Doran dua ini yang tambah dengan lawyer-lawyer kami yang hebat-hebat ini, sehingga kemarin MK putuskan dan tanggal 20 tadi sudah disentil oleh Pak Bupati, kami dilantik di Istana Negara. Dalam sejarah Republik ini hanya saya dan beliau ini saja yang bisa dilantik di Istana Negara. Tinta emas sudah mencatat bahwa Ori Deko Burdam dan Mansur Sadan dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Kemarin dalam syukuran Jakarta saya sampaikan itu juga. Entah besok nanti Bupati berikutnya mau lantik di mana, itu urusan kamu. Yang penting kami dua ini orang pertama Raja Ampat yang dilantik di Istana Negara sana. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu saja bisa sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua Bapak Ibu, semua elemen masyarakat yang sudah mendukung kami sehingga pada kesempatan ini kami dua sudah terpilih, dan mari kita membangun Raja Ampat sama-sama ke depan. Dan pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang paling mulia. Saya tidak punya pantun, tapi hanya ucapan terima kasih dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua, sehingga hari ini saya dengan Pak Bupati bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Atas perhatian semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Baik, saya tambah sedikit. Malam ini awal dari kita mulai pesta rakyat. Kalau malam ini pesta ini dia aman, berarti ke depan kita akan pesta malam-malam terus. Ya, kalau pesta ini dia kacau, ke depan kita pesta siang saja. Ya, saya kira budaya malu itu kita pegang ya. Kita saling menghargai, kita saling mengayomi. Semua orang yang ada di Raja Ampat ini adalah keluarga. Jadi mari kita saling menjaga diri kita, karena Raja Ampat ini harus pariwisata, kita harus banyak pesta. Maka saya maunya ini awal, kalau malam hari ini tertib, nyaman, kita pulang sampai ke rumah kita masing-masing. Ke depan kita akan bikin festival terus untuk menggairahkan ekonomi kita, terutama pedagang-pedagang kecil untuk berkembang. Terima kasih, Tuhan menyertai kita. Kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati untuk tetap berada di atas panggung.